Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun umat Allah berada, selamat berjumpa kembali dalam mimbar renungan untuk hari Minggu. Hari Minggu ini adalah hari Minggu misi. Saya Romo Wahyu CM dari Paroki Regina Pacis akan membawakan renungan pada Minggu misi ini dengan tema berdoa dan bermisi. Ini adalah tema yang mau kita renungkan bersama dalam permenungan ini. Sebelumnya, marilah kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan anugerah-Mu kepada gereja ini untuk menjadi misionaris baik di dalam doa dan di dalam karya. Maka gerakkanlah kami seluruh umat-Mu ini untuk sungguh-sungguh mendalami dan menghayati doa sebagai bagian dari komitmen hidup dan misi hidup kami. Semoga Yesus Putra-Mu senantiasa menggerakkan kami untuk berani berdoa dan bermisi, sehingga karya Yesus Putra-Mu makin terwujud dalam diri kami sendiri dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih umat Allah sekalian, saya akan membacakan Injil pada hari Minggu misi ini. Bacaan dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hari ini Tuhan menyapa kita kembali pada hari Minggu misi ini, bahwa Yesus sendiri ingin agar kita dalam perjalanan hidup ini sungguh-sungguh menjadikan doa kita itu sebagai misi dalam hidup kita. Tentu setiap orang yang dibaptis berarti juga dipanggil menjadi murid-murid Tuhan dan harus berani untuk bermisi. Bagaimana bermisi itu kita lakukan? Pertama-tama, seorang misionaris yang berani bermisi dalam kehidupannya sehari-hari adalah dengan doa. Karena doa itu menjadi sumber utama, doa itu menjadi makanan kehidupan setiap hari.
Orang yang memiliki misi Yesus dan dia berdoa, maka dalam doa itu dia akan dibimbing oleh Allah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan nyata yang sungguh sangat efektif dalam hidup. Bagaimana orang beriman, ya, bukan hanya para misionaris, ya, para uskup, romo, suster, bruder, frater, tetapi setiap dari kita umat Allah juga dipanggil menjadi misionaris, menjadi orang yang melimpahkan cinta kepada sesama, menjadi orang yang tergerak hatinya untuk berbelas kasih. Dan itu hanya mungkin ketika hati kita ini memiliki sambung dengan Roh Allah sendiri. Bagaimana hidup kita itu menyambung dengan Roh Allah? Ya tentu itu kita lakukan lewat doa. Doa itu bukan hanya sekedar dikatakan definisi doa itu bercakap-cakap dengan Allah. Lalu apa yang dipercakapkan? Doa itu menyambungkan hidup kita dengan Allah. Maka Allah itu hadir di dalam hati kita, sehingga kita mengerti kehendak Allah, sehingga kita juga dalam kehidupan ini lebih bisa menyelami apa maksud Allah dan rencana Allah terhadap hidup kita. Dalam kisah Injil tadi, Yesus memberikan contoh bagaimana berdoa di hadapan Allah. Kita melihat orang Farisi tadi menceritakan kehidupannya kepada Allah. Saya kira Allah sendiri sudah tahu tanpa harus menceritakan kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita ini tahu. Orang Farisi sudah baik sebetulnya memulainya dengan ucapan syukur, tapi kemudian perkataan-perkataan dan ungkapan doanya itu menjelaskan bahwa dia ini orang yang baik, orang yang sempurna. Dengan begitu sombong dia menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan hidupnya. Nah, dan dia membandingkan juga bahwa dia ini lebih baik dari orang lain. Hatinya ini sombong. Kesombongan itu terletak ketika orang merasa lebih dari orang lain. Kalau mengatakan dalam hati, aku paling baik dari orang lain, bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan? Padahal Tuhan lebih tahu hidup kita. Sedangkan kita melihat dan mendengar dalam Injil tadi dikisahkan, ya, di sini ada seorang yang tidak berani memandang Tuhan, yaitu pemungut cukai yang merasa berdosa karena dia menarik pajak, memeras orang. Dia merasa tidak pantas untuk memandang Tuhan, berdiri jauh dari depan, di belakang, lalu menunduk dan hanya mengatakan satu kalimat, Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, itu dengan kata-kata penyesalan, sikap tobat itu, seluruh kehidupan orang diungkapkan kepada Allah. Maka doa yang memiliki misi, doa yang akan memberikan kita jalan untuk bermisi, hanya mungkin kalau doa itu disertai dengan sikap tobat, sikap sesal. Karena kita orang-orang yang berdosa akan sungguh mampu memberikan kepada Allah sebagai orang lemah untuk dipakai Tuhan sendiri sesuai rencana Tuhan, bukan sesuai dengan rencanaku, rencana kita. Kalau kita rendah hati dan datang kepada Tuhan, bahkan tanpa kata-kata pun Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Lebih-lebih ketika kita lemah, ketika kita berdosa, dan ketika kita merasa tidak pantas. Tetapi Tuhan malah akan memberikan kepada kita jalan bagaimana kita bisa berbuat dengan lebih baik dalam kehidupan ini. Untuk memberi kesaksian hidup, itulah misi. Maka doa yang sungguh-sungguh disertai dengan rasa sesal, rasa tobat, rasa rendah hati,
dan tidak pantas di hadapan Tuhan, Tuhan malah akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan sederhana yang mesti kita lakukan dalam hidup, yaitu kesaksian hidup yang sederhana, apa adanya, perjuangan yang tanpa kenal lelah. Itulah yang menjadi misi kehidupan umat beriman yang telah dibaptis. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk mengoreksi kembali bagaimana kita berdoa. Bukan sekedar mengeluarkan kata-kata, bukan hanya sekedar menceritakan hidup kita, tetapi mengungkapkan lebih dalam apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan di dalam doa itu memberikan diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya, yaitu alat kasih, alat yang bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama. Semoga umat Allah makin berani mengikuti Yesus, menjadi murid-murid Tuhan yang berdoa dan bermisi dalam kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita mengakhiri permenungan hari ini pada Minggu Misi ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur pada hari Minggu Misi ini kami boleh merenungkan sabda-Mu, sabda yang menguatkan kami untuk belajar berdoa setiap hari, untuk menyambungkan hidup kami bersama Roh-Mu di dalam doa dan keheningan. Jadikanlah doa kami menjadi jalan untuk bermisi. Lantas kami dalam hidup sehari-hari terpanggil untuk berani memberi kesaksian dalam hidup secara nyata. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan perjuangan, dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu bagi kami dan sesama yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan semoga kita sekalian yang merenungkan sabda Tuhan ini dimanapun kita berada, selalu dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.